Baik, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Dr. Elizabeth Rutina Hutagaol, saya lulusan dari Universitas Lampung. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai hipertensi. Oke, sebelumnya apakah Bapak Ibu sekalian ada yang pernah mengalami hipertensi? Atau di keluarganya ada yang mengalami hipertensi? Atau ada yang tahu di sini hipertensi apa? Oke, saya lanjut aja. Saya akan mulai dari apa itu pengertian dari hipertensi. Hipertensi atau yang kita kenal sebagai tekanan darah tinggi itu adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm Hg air mm Hg. Nah, keadaan ini eh, dikatakan hipertensi jika dilakukan pemeriksaan lebih dari satu kali. Jadi 2 sampai 3 jika menetap dapat dikatakan hipertensi. Nah, hipertensi ini sering banget disebut dengan the silent killer atau pembunuh diam-diam. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang tidak memiliki gejala, tapi setelah diperiksa ternyata dia mengalami hipertensi, tekanan darahnya tinggi, seperti itu. Nah, apa aja sih faktor resiko hipertensi? Nah, untuk faktor resiko hipertensi itu dibagi menjadi dua macam, yaitu resiko yang tidak dapat dimodifikasi dan resiko yang dapat dimodifikasi. Nah, di sini dimodifikasi itu maksudnya yang dapat dicegah atau yang dapat diatasi seperti itu. Nah, resiko yang tidak dapat kita cegah atau yang tidak dapat kita modifikasi itu ada 3, yaitu umur, jenis kelamin, dan riwayat keluarga atau genetik. Jadi, kalau untuk umur, seiring dengan bertambahnya usia, akan meningkatkan faktor resiko kita terhadap penyakit hipertensi seperti itu. Nah, di sini ada riwayat keluarga atau genetik. Jika Bapak Ibu sekalian ada ternyata kakaknya atau omnya, pamannya, atau orang tuanya mempunyai riwayat hipertensi, tidak menutup kemungkinan kita akan terkena hipertensi. Lalu, yang selanjutnya itu ada resiko yang dapat dimodifikasi atau yang dapat kita ubah atau kita cegah, yaitu kegemukan. Jadi untuk Bapak Ibu di sini yang berat badannya berlebih, nah dapat diatasi dengan menurunkan berat badan. Kemudian jika Bapak Ibu di sini ada yang merokok, nah itu dia dapat menjadi faktor resiko. Kurang aktivitas fisik juga, jadi yang kurang olahraga seperti itu. Nah, di sini ada diet tinggi lemak, jadi konsumsi lemak yang berlebih, konsumsi minyak yang berlebih. Lalu ada konsumsi garam berlebih, itu bisa menyebabkan hipertensi juga. Lalu ada dislipidemia, kemudian ada konsumsi alkohol, lalu ada psikososial dan stres. Nah, tadi kan hipertensi itu disebut dengan the silent killer karena dia tidak menimbulkan gejala. Nah, untuk gejalanya sendiri itu apa aja sih yang dapat dialami oleh pasien-pasien dengan hipertensi? Nah, pasien hipertensi dapat merasakan atau mengalami keluhan seperti sakit kepala, kemudian dia akan merasa gelisah, lalu jantungnya berdebar, lalu kepalanya akan terasa pusing, lalu akan mengeluhkan penglihatannya kabur, ada rasa sakit di dada, sama pasien akan mudah lelah. Nah, apa sih yang dapat kita lakukan sehingga dapat terhindar dari hipertensi? Nah, kita dapat melakukan cerdik. Nah, itu singkatan ya. Cek yang pertama yaitu cek kesehatan secara rutin. Nah, kita nih udah harus mulai nih cek kesehatan secara rutin. Nah, minimal 1 bulan sekali kita bisa ngecek tensi kita, kemudian berat badan, tinggi badan kita, apakah berat badan kita normal atau tidak. Nah, setelah itu kita akan enyahkan asap rokok. Misalnya kalau bapak-bapak nih yang ngerokoknya berlebihan atau misalnya ngerokoknya lebih dari 1 bungkus, itu harus sudah mulai dikurangin. Nah, misalnya di sini ibu-ibu nggak ngerokok, tapi ternyata bapaknya atau suaminya ngerokok di rumah. Nah,
jika bapaknya misalnya lagi ngerokok nih Bu ya, Ibu dapat menghindar atau ke tempat yang lain atau ke ruangan yang lain. Pokoknya tidak berpas-pasan dengan suaminya yang sedang merokok. Lalu ada R. R itu singkatan dari rajin aktivitas fisik. Nah, kita itu harus sering berolahraga. Nah, disarankan untuk olahraga itu minimal 30 menit dalam satu hari. Itu olahraga dinamis, kita bisa jogging, kemudian jalan sehat, lalu ada bersepeda, seperti itu. Nah, disarankan juga minimal 5 hari dalam seminggu. Lalu ada diet seimbang. Diet seimbang, nah kita harus mengurangi konsumsi garam, kemudian mengonsumsi daging-daging merah, seperti itu. Lalu kita harus istirahat yang cukup dan mengolah stres kita. Nah, ternyata untuk mencegah hipertensi, pola makan kita harus diatur. Apa aja nih yang harus kita atur pola makannya? Nah, ternyata untuk gula ternyata dibatasi. Ternyata kita hanya dapat mengonsumsi gula 4 sendok makan saja dalam satu hari. Selain kita akan terhindar dari hipertensi, kita akan terhindar juga dari penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula. Nah, selanjutnya kita harus menghindari pemakaian garam atau konsumsi garam secara berlebih. Ternyata kita hanya boleh nih makan garam 1 sendok teh saja dalam satu hari. Nah, untuk ibu-ibu nih yang biasanya suka makan asin-asin atau keluarga yang suka makan asin-asin harus mulai dikurangin ya. Nah, selalu batasi makanan olahan dan cepat saji, misalnya KFC, nugget, sosis itu harus dikurangin. Selanjutnya itu protein dan lemak. Di sini kita diminta untuk membatasi mengonsumsi daging berlemak dan minyak goreng. Nah, minyak goreng yang diperbolehkan itu kurang dari 5 sendok makan per hari. Nah, bayangin ya ibu-ibu kita masak cuma dengan 5 sendok makan per hari. Nah, setelah itu kita dianjurkan untuk makan ikan setidaknya 3 kali per minggu. Ini bagus untuk hipertensi. Lalu ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Di sini disarankan kita mengonsumsi buah-buahan sebanyak 5 porsi dan sayur-sayuran per hari. Nah, satu porsinya itu setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang, atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Nah, jika hipertensi ini dibiarkan begitu saja dan kita tidak tangani dan kita tidak ubah, hipertensi itu dapat menyebabkan penyakit yang lain yang lebih berat. Yang kita sebut komplikasi. Nah, komplikasi hipertensi itu apa aja? Bisa menyebabkan penyakit jantung. Nah, dari penyakit jantung dapat menyebabkan henti jantung, seperti itu. Lalu ada penyakit stroke. Selanjutnya ada penyakit ginjal. Di sini pasien dapat terjadi gagal ginjal. Lalu dia dapat menyerang mata, dia akan merusak retina kita yang menyebabkan retinopati. Lalu kita akan merusak pembuluh darah tepi, jadi akan menimbulkan penyakit pembuluh darah tepi. Lalu ada gangguan saraf dan gangguan otak. Nah, dari hal-hal tersebut, jadi ada baiknya kita harus mengontrol hipertensi atau mencegah hipertensi. Nah, apa sih tipsnya untuk mengontrol hipertensi? Jadi kita harus mengetahui keadaan kita, kesehatan kita secara dini, apalagi tekanan darah. Nah, tekanan darah yang normalnya itu 120/80. Kemudian kita harus kontrol secara teratur, sebulan sekali kita kontrol. Nah, jika tekanan darah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan komplikasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu, jika sudah tahu dan sering kontrol, ada baiknya untuk Bapak Ibu memastikan obat sudah tersedia di rumah masing-masing. Nah, karena obat itu sangat penting untuk menjaga tekanan darah Ibu nih sama Bapak. Lalu setelah sudah tersedia, ada baiknya diminum atau dikonsumsi setiap hari secara teratur dan harus sesuai anjuran dokter. Nah,
dan tidak boleh untuk membeli obat secara sembarangan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan penyuluhannya. Semoga penyuluhan yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.